Kali ini kita akan coba membahas sebuah peristiwa dalam sejarah Indonesia yang mungkin ya nggak banyak dari kita yang tahu secara mendalam, pembantaian Rawagede. Tapi kita nggak akan bahas ini kayak dari buku pelajaran. Kita akan lihat lewat sebuah kenangan masa kecil yang justru membawa kita langsung ke inti dari tragedi sekaligus kepahlawanan yang luar biasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang satu ini. Kenapa sih sebuah desa di Karawang bisa sampai dapat julukan Kampung Janda? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti dari cerita kita hari ini. Jadi, cerita ini tuh asalnya dari sebuah memori masa kecil. Sebuah kunjungan ke Monumen Rawagede yang ternyata ninggalin bekas yang dalam banget. Jauh sebelum si penulis waktu itu ngerti apa tragedi besar di baliknya. Lokasinya ada di Rawagede, Karawang. Mungkin banyak dari kita yang belum sadar kalau di tempat ini berdiri sebuah monumen yang menyimpan dua sisi sejarah kita. Luka yang dalam banget, sekaligus kebanggaan yang luar biasa buat bangsa Indonesia. Nah, perasaan inilah yang langsung dirasain sama si penulis waktu pertama kali datang ke sana pas masih kecil. Bahkan tanpa tahu detail ceritanya, aura kesedihan dari tempat itu tuh kerasa banget, kerasa nyata. Coba deh kita bayangin ini dari kacamata anak umur 8 tahunan. Tiket masuknya murah banget, terus langsung disambut sama bangunan limas yang megah. Tapi, yang paling nempel di ingatan itu patung emas seorang ibu yang lagi gendong jasad anaknya. Belum lagi diorama-diorama di dalamnya yang gambarin adegan pembantaian. Wah, imajinasi seorang anak langsung kebawa ke masa lalu yang kelam. Bertahun-tahun berlalu, kenangan itu muncul lagi dan bikin dia penasaran. Kenapa sih tempat itu dijuluki Kampung Janda? Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Pencarian inilah yang kemudian membawanya ke inti sebuah peristiwa yang benar-benar brutal. Jadi, konflik ini berpusat pada dua orang ini. Di satu sisi ada Kapten Lukas, pejuang kemerdekaan kita, yang saking licinnya sampai dijuluki si belut dan kepalanya dihargai 10.000 gulden. Di sisi lain ada Mayor Alfons Wijman, komandan Belanda yang terobsesi banget pengen nangkep dia. Ini udah kayak permainan kucing dan tikus yang mematikan. Dan ya, seperti banyak tragedi dalam sejarah, semua ini berawal dari satu informasi. Ada mata-mata yang laporin kalau Kapten Lukas kelihatan di dekat Rawagede. Informasi ini tentu aja langsung direspon sama Mayor Alfons. Dia langsung perintahkan pasukannya buat melakukan penyergapan. Semuanya ini memuncak di satu hari yang sangat menentukan, 9 Desember 1947. Hari di mana Desa Rawagede jadi saksi bisu sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat mengerikan. Kronologinya, jujur, bikin merinding. Pas fajar baru aja nyingsing, desa itu udah dikepung. Sepanjang pagi sampai siang, semua penduduk, terutama laki-laki, diinterogasi. Tapi, gak ada satupun yang mau buka mulut. Nah, kesabaran tentara Belanda akhirnya habis, dan sore harinya perintah keji itu pun keluar. 431, itulah jumlah nyawa yang melayang hari itu. Bayangin, 431 penduduk desa dibantai sama pasukan Belanda. Angka yang nggak kebayang buat sebuah desa kecil. Dan dari jumlah itu, 181 diantaranya sekarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di belakang monumen, jadi pengingat abadi dari tragedi ini. Dan terakhir, angka yang mungkin paling kuat dari semuanya. 0. Itulah jumlah penduduk desa yang berkhianat. Di bawah todongan senjata, nggak ada satupun dari mereka yang mau menjual informasi tentang di mana Kapten Lukas berada. 0. Setelah pembantaian itu selesai, pemandangan yang tersisa pasti sangat memilukan. Para perempuan, para istri dan ibu, mereka memberanikan diri keluar rumah. Mereka nyariin jasad suami dan anak-anak mereka, terus menguburkannya dengan alat apapun yang bisa mereka temukan. Di saat itulah, desa itu berubah menjadi kampung janda. Terus apa warisan dari pengorbanan yang sebesar ini? Mari kita coba pahami. Gimana tragedi ini akhirnya membentuk sebuah warisan perjuangan. Dan kenapa Karawang sampai dijuluki kota pangkal perjuangan? Dua kalimat ini sepertinya bisa merangkum semuanya. Inilah inti dari semangat patriotisme masyarakat Rawagede. Bahkan di bawah ancaman kematian, prinsip mereka nggak goyah sama sekali. Tak akan berkhianat, tak akan menyerah. Nah, ini poin yang penting banget. Gampang banget buat kita ngelihat mereka cuma sebagai korban yang pasif, yang mati konyol. Tapi sebenarnya, mereka bukan sekedar korban. Mereka membuat sebuah pilihan. Mereka adalah pejuang. Keputusan mereka buat tetap diam, buat melindungi rekan seperjuangan mereka dengan nyawa sebagai taruhannya, itu adalah sebuah tindakan kepahlawanan. Mereka memilih buat gak menjual bangsanya demi keselamatan diri sendiri. Tapi ini juga membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam kan? Pengorbanan mereka itu heroik, nggak diragukan lagi. Tapi berapa harga yang sebenarnya harus dibayar untuk kepahlawanan seperti ini?
Pada akhirnya, inilah pelajaran universal dari Kampung Janda. Kisah Rawagede ini jadi pengingat abadi buat kita semua bahwa dalam perang itu nggak ada yang namanya pemenang. Yang kalah adalah semua yang ikut andil di dalamnya. Sebuah pemikiran yang sangat kuat buat kita bawa dan kita renungkan.